warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membangun web dengan judul Lokal Wisata Aceh. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang doc type HTML, yaitu untuk menentukan dokumennya. Kemudian ada HTML, yaitu untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link atau tautan, dan block quote untuk halaman web dan aplikasi. Adapun kode dari HTML ini berfungsi untuk membuat sebuah halaman web HTML. Kemudian ada head itu berfungsi sebagai tanda pengenal halaman yang akan dibuat. Kemudian ada body itu berfungsi sebagai bagian isi konten yang ingin ditampilkan dalam sebuah halaman web. Kemudian di sini juga ada div. Jadi div itu berfungsi untuk menampung beberapa elemen menjadi satu kelompok, yaitu div class Jumbotron. Kemudian H1 ID-nya home, itu lokal wisata Aceh. Kemudian ada nav ID-nya menu. Adapun fungsi daripada nav itu untuk mempresentasikan link navigasi. Kemudian ada have ini, yaitu berfungsi sebagai suatu sebagai digunakan pada suatu web dengan jumlah halaman yang banyak. Yang fungsinya adalah untuk memudahkan navigasi kepada pengunjung sehingga mereka tidak perlu mengklik link halaman yang sedang aktif. Kemudian pada artikel ID ini, yaitu ketika di sini memiliki kode untuk memasukkan gambar, yaitu WMG SRC, yaitu assets. Di sini assets karena kita menyimpan foldernya itu di dalam folder asset. Kemudian ada di sini ada section. Jadi section ini berfungsi untuk bagian dari sebuah dokumen yang untuk mengelompokkan konten. Kemudian main ini yaitu elemen untuk mempresentasikan konten utama dalam sebuah dokumen. Kemudian terakhir adalah aside. Aside itu adalah untuk menandai bagian web yang bukan berisi konten utama tetapi memiliki kaitannya dengan konten sebelumnya. Misalnya di sini ada artikel kelas profil card, kemudian div kelasnya sidebar. Kemudian pada paragraf 2-nya itu tentang biodata diri. Jadi ini merupakan hasil web dari coding HTML. Jadi ketika kita mengklik link ini, maka dia akan berpindah ke wisata Danau Lutawat ini. Dan jika kita klik wisata Pulau Rubiah, maka dia akan berpindah ke wisata Pulau Rubiah. Seperti itu, karena pada coding kita telah menetapkan yaitu coding di have ini. Jadi hasilnya akan seperti ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kemudian akan untuk pembahasan CSS akan dibahas oleh Irfan Murtirazi. Baik, perkenalkan, nama saya Irfan Murtirazi. Saya akan menjelaskan source kode yang terdapat di dalam berkas CSS. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang CSS itu sendiri. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu kumpulan perintah yang digunakan untuk mengatur seluruh tampilan website sehingga terlihat lebih menarik sesuai dengan kebutuhan user. Keuntungan dari CSS itu sendiri ialah dapat mengontrol dan menerapkan layout secara presisi. Maksudnya ialah dengan adanya CSS dapat membuat CSS mempunyai tampilan dokumen cetak dengan desain yang menarik.
Kemudian terhindar dari pekerjaan yang berulang dalam menerapkan styling. Maksudnya ialah dapat menerapkan styling pada beberapa berkas HTML, tetapi dengan adanya CSS hanya menggunakan satu berkas CSS. Kemudian CSS menjadi standar pengembang website. Maksudnya ialah hampir seluruh website yang ada di internet menggunakan CSS di dalamnya. Selain dengan tampilan yang lebih menarik, kebanyakan browser populer saat ini juga mendukung CSS. Berikut penjelasan untuk menghubungkan source kode CSS dengan HTML. Maka kita wajib mengetik sebuah link yang ini. Kita wajib mengetikkan link ini di berkas HTML. Link ini berfungsi untuk menghubungkan berkas HTML dan CSS. Apabila kita tidak mengetik link ini, maka berkas yang terdapat di dalam CSS tidak akan pernah terhubung ke dalam berkas HTML. Dalam mengetik link ini, kita harus menempatkannya di dalam elemen head. Kemudian saya akan menjelaskan source code yang terdapat di dalam berkas CSS. Yang pertama ada sintak body, yaitu bagian keseluruhan isi yang ada di dalam website. Jadi saya akan menghias bagian latar belakang yang terdapat di dalam website, yaitu menggunakan warna white smoke dan menggunakan Times Roman. Berikut inilah tampilannya. Ini saya menggunakan warna white smoke, dan ini fontnya yang sudah berubah menjadi Times New Roman. Kemudian ada header yang pertama, yaitu judul dari website itu sendiri. Saya membuat header pertama ini yaitu judul menggunakan warna putih seperti ini. Nah, saya sudah mengubahnya warna putih judulnya dari warna hitam. Kemudian ada header yang ketiga, yaitu di bagian session Danau Laut Tawar. Saya menggunakan warnanya deep sky blue. Berikut inilah tampilannya. Kita refresh dulu. Nah, ini dia sudah berubah warnanya biru. Kemudian ada footer, yaitu merupakan bagian akhir dari sintak HTML. Di sini dia beradanya di paling bawah. Nah, ini dia bagian footer yang akan saya edit menggunakan CSS. Pada sintak CSS, saya hanya mengubah paddingnya menggunakan 0,20, yaitu ukuran dari latar ininya sendiri. Nah, ini saya menggunakan 0,20 pixel. Kemudian saya mewarnakan tulisannya berwarna putih dan backgroundnya berwarna biru dongker, sedangkan teksnya berada di tengah-tengah. Kemudian teksnya saya tebalkan. Inilah tampilannya. Kemudian ada LIA. Apa itu LIA? Bagian dari menu yang terdapat dalam website. Bentuk menu yang saya gunakan model menurun. Berikut nih tampilannya. Nah, saya menggunakan LIA ini untuk menu. Terus yang model menurun. Jika kita klik dia akan pindah dia. Jika kita klik dia akan pindah ke sini. Yang menurun itu saya menggunakan display block, itu untuk membuat menu itu menurun. Apabila saya menghapus sintak ini, maka saya perubahannya. Nah,
dia akan seperti ini, tak ke bawah, tapi pada saat kita mengedit dalam cut dia akan mengarah ke samping. Kemudian ada Lil A Over. Apa itu Lil A Over? Merupakan bagian dari menu juga, tetapi dia berfungsi untuk warna tulisan, dan over ini dia salah satu pseudo class di mana elemen anchor akan menerapkan warna ketika kursor diarahkan ke bagian navigasi menu. Seperti inilah sintaknya. Dia kursor juga diarahkan ke sini, dia akan berwarna biru. Seharusnya di sini ada juga warna putih. Dia belum akan nampak, nanti akan saya dapatkan jika dia sudah terbentuk ke dalam float, masuk ke dalam card. Kemudian ada nav A. Ini itu terdapat di bagian navigasi menu juga. Sintak yang untuk mengubah tulisan, mengganti warna tulisan, dan menebalkan tulisan. Ini dia mengganti ukuran tulisannya menjadi 18 pixel. Ini menebalkannya, dan ini tulisannya berwarna putih. Tulisannya sudah berubah warna putih. Karena di sini backgroundnya masih warna putih, belum masuk ke dalam bentuk yang float atau flat box, maka dia akan tidak nampak. Kita lihat tampilannya sempurnanya. Ini perubahannya. Kemudian ada fitur image, merupakan nama kelas dari sintak gambar yang terdapat di dalam source code HTML. Untuk kelas fitur image-nya, di sini dia beradanya. Saya akan menaruh sebuah gambar di dalam konten-konten yang ada di dalam website. Ini saya menggunakan kelas fitur image. Saya mengatur di bagian CSS, saya mengaturkan itu ke make width, yaitu lebar dari sebuah gambar itu saya menggunakan 100%. Dan ini pixelnya saya membuat 350 pixel. Coba kita lihat tampilan bagaimana. Maka beginilah tampilannya dari class fitur image tadi. Tapi dia untuk bagian footer saya tidak menaruhnya class fitur image, saya menggunakan di bagian konten saja. Kemudian ada sintak profile image. Merupakan sintak di bagian untuk mengatur gambar di about us atau di bagian biodata kami. Yaitu saya hanya mengatur lebar foto saja, fotonya menggunakan width 150 pixel. Coba kita lihat ada tampilannya. Saya sudah mengubah foto yang dia ada tadi sini jadi besar dan menjadi kecil 150 pixel masing-masing gambarnya. Inilah tampilannya. Kemudian ada sintak card, yaitu bagian dari sintak HTML berada di dalam elemen div ID content. Di sini dia beradanya dalam elemen artikel di setiap judul dari website. Dia juga ada di dalam ini. Card ini mengubah tampilan di belakang background seluruhnya yang membentuk persegi, tetapi jalannya bisa dirubah bentuk yang itu di bagian border radius. Bisa dirubah bentuk menggunakan border radius. Dia bisa kita tambah pixel lagi, dia akan agak melengkung. Coba kita tambah lagi ya. Misalnya saya yang 10 yang gini tampilnya seperti ini. Ini dia tampilan punya saya. Saya agak melengkung sedikit, coba kita tambah. Coba kita misalnya tampilan seperti ini sedikit. Coba kita tambah 100 pixel.
Maka dia akan menampilkan begini. Ini dia membedakan dari card. Bayangan dari tabel itu bisa diubah menggunakan dari box shadow. Itu bayangan seperti yang kita lihat tadi. Ini dia bayangannya mana? Bayangan dari ini namanya menggunakan box shadow. Dan yang mengatur jarak dari area konten itu bisa menggunakan padding. Saya menggunakan 15 pixel. Kemudian ada sintak jumbotron, yaitu bagian dari sintak yang terdapat di dalam elemen header, tepatnya di dalam disk class jumbotron. Dia akan membungkus header pertama dan paragrafnya. Ini akan membungkus sampai sini. Di sintak CSS saya akan mengatur fontnya 20 pixel dan jaraknya menggunakan 20 pixel juga. Sedangkan background yang saya gunakan adalah biru dongker. Untuk warna tulisannya saya menggunakan warna putih. Sedangkan tipe teksnya saya menggunakan di tengah-tengah atau bagian tengah, itu menggunakan properti text elegant center. Berikut seperti ini tampilannya. Ini dia bagian dari jumbotron. Kemudian ada navli, yaitu bagian dari navigasi menu yang ada di dalam CSS yang akan mengubah gaya untuk navigasi menu. Saya menggunakan display block dan lifestyle-nya 20 pixel, sedangkan margin kanannya 20 pixel. Berikut seperti ini tampilannya. Dia masih udah masuk ke dalam box dia. Yang tadinya terpisah sekarang sudah jadi ke sini. Kemudian ada sintak nav, yaitu bagian dari atas atau header dari bagian menu. Pada CSS saya mengubah background menu itu menggunakan warna biru gelap. Dan jarak dari navigasi itu menggunakan 5 pixel. Berikut seperti ini tampilannya. Ini dia tampilannya. Berikut seperti ini tampilannya. Ini dia tampilannya. Ini dia. Nah tadi ini yang bergerak-gerak warna biru ini dan garis putih ini dia yang tadi saya jelaskan menggunakan hover. Ini ketika kursor diarahkan ke sini dia akan berwarna. Kemudian ada main, yaitu sintak yang akan merubah isi konten yang akan lebih menarik setelah menerapkan overflow dan properti padding menggunakan 20 pixel. Kita lihat bagaimana tampilannya. Kita save dulu. Ini dia. Kita save dulu. Coba kita lihat tampilannya bagaimana. Ini dia tampilannya. Kemudian ada slash content, itu untuk memindahkan suatu elemen yang berada di sebelah kiri ataupun kanan. Maka dari itu property float yang akan digunakan, yaitu pada itu saya menggunakan float alive untuk ID kontennya akan mengarah ke sebelah kiri.
Kemudian untuk mengatur tulisan agar rata kanan, saya menggunakan properti tag elegant justify. Dan width-nya ini mudah untuk mengatur jarak lebar konten, yaitu 70% yang saya gunakan. Coba kita lihat bagaimana perbedaannya. Nah, ini dia tampilannya. Nah, ini dia masuk ke dalam float. Dia taruh dalam float semuanya ini. Kemudian ada aside, yaitu sintak aside untuk mengatur bagian about us atau biodata. Di aside ini menggunakan property float right, berarti dia akan mengarah ke kanan. Sedangkan konten tadi di sebelah kiri, sedangkan foto tadi itu mengarah ke kanan. Dan posisi gambar dan tulisan akan berada di tengah-tengah. Kelebarannya yaitu 30%, dan berikut tampilannya seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Sudah berada seperti ini. Sudah mengarah ke sebelah kanan. Dan foto-foto yang tulisan di data kami sudah berada di tengah-tengah. Kemudian ada box sizing, yaitu dengan menggunakan box sizing border box, maka dapat dimensi yang akan didapatkan sama persis apa yang telah kita tentukan, mulai dari konten, padding, dan border. Coba kita lihat bagaimana perubahannya. Ini dia perubahannya. Yang tadi foto ada di gambar di bawah, maka dia akan sesuai di sini. Saya bilang tadi, dia tampilannya keseluruhan. Setelah itu, ini berikut hasil tampilan website yang belum saya gunakan media query atau responsifnya. Ini tampilan website utamanya yang udah jadi, yang sudah saya edit menggunakan sintak CSS tadi. Nah, ini setelah tampilannya tadi itu, langkah selanjutnya akan membuat website responsif. Sebelum kita akan mengetik link viewport dengan sebuah tag meta yang kita ketik di dalam berkas HTML di dalam elemen head tadi. Ini dia yang kita ketik di sini untuk membuat tampilan website kita tadi ini supaya responsif. Kita lihat bagaimana sekarang tampilan website kita. Dia ini belum responsif, masih beracak-acakan. Ini belum disebut responsif. Masih acak-acakan. Maka kita harus menggunakan link ini untuk menghubungkannya ke dalam berkas CSS. Kita memanfaatkan media query untuk membuat website kita responsif. Nah, di sini dia ada sintak add media on any screen and make wide 90 pixel. Media ini diterapkan di dalam device yang memiliki ukuran viewport 900 pixel. Setelah itu saya akan memperbaiki halaman profil dengan memindahkan elemen aside. Elemen aside tadi kita lihat tadi kan gambarnya masih rusak tuh, masih berantakan, tidak sesuai tampilan web tadi. Jadi saya mengatur margin topnya 20 pixel. Ini saya mengaturnya 20 pixel, dan lebar gambarnya itu 100%, sehingga elemen asset menyesuaikan kembali jarak bagian atas dan lebarnya. Untuk bagian konten saya mengaturnya
lebarnya 100% pada layar yang memiliki lebar viewport maksimal 900 pixel. Viewport ini dapat disesuaikan sesuai kebutuhan kita. Bagaimana tampilan coba kita lihat sekarang ya. Nah, dia. Ini dia tampilannya. Ini dia tampilannya. Maka ini sudah disebut website yang responsif. Coba kita ganti ke device yang lain. Nah, bila dia tetap sama, maka dia disebut responsif. Nah, ini dia semua source code yang terdapat di dalam berkas CSS. Ini dia semuanya, mulai dari sampai dia memanfaatkan media query. Kita lihat tampilan tadi sekali lagi. Nah, ini dia tampilan yang guna dalam website. Ini dia semuanya. Tersusun secara rapi, bukan kayak tadi yang amburadul sebelum kita menerapkan kode CSS. Coba kita lihat dalam bentuk device. Nah, ini dia sudah responsif, sudah sama semuanya. Nah, sama semua, sudah beraturan, tidak berantakan. Kita ganti HP tetap sama dia. Ya, tetap sama dia. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai source code yang terdapat di dalam CSS. Kemudian akan dilanjutkan presentasi oleh Bagiatus Salihah dengan pembahasan mengenai JavaScript yang menggunakan manipulasi DOM. Baik, selanjutnya saya yang bernama Bagiatus Salihah akan menjelaskan pada bagian JavaScript. Dalam sesi ini, saya akan menjelaskan kode-kode yang sudah saya buat menggunakan bahasa JavaScript. Sebelum memasuki penjelasannya, saya akan memberikan hasil codingan sebelum dimasukkan sintak JavaScript-nya. Berikut tampilan webnya. Di bagian sini, background-nya masih berwarna biru. Dan untuk di sini, website ini sudah diakses sejak 0 detik yang lalu. Untuk di bagian timernya, belum berjalan waktunya. Dan untuk di bagian kontennya, masih ber-background warna putih. Untuk nama yang di sininya, masih berwarna hitam. Juga di bagian footernya, masih berwarna gelap seperti ini. Maka saya akan mengubah warnanya tanpa menyentuh bahasa CSS-nya. Oke, lanjut. Sekarang langsung kepada penjelasannya. Di JavaScript ini, saya akan memanipulasikan DOM, di mana kita dapat mengubah atau mempercantik tampilan dengan menggunakan JavaScript. Ini coding yang sudah saya buat. Untuk yang pertama, kita akan mengubah background dan warna tulisannya pada kelas Jumbotron. Const ini berfungsi untuk menampung suatu variabel. Di bagian Jumbotron ini adalah nama variabelnya. Di sini kita boleh menulis terserah, mau ake ataupun mau membuat nama yang lain.
itu terserah kita bagaimana mudahnya. Dikarenakan Jumroton ini adalah sebuah kelas, maka kita menggunakan sintak dokumen get element by class name. Nah, untuk di sininya, untuk 0, ini merupakan indeksnya. Pada kelas Jumroton ini, saya akan mengubah background color-nya menjadi tagar 8F, BC 8F. Untuk style color-nya, yaitu warna tulisannya, kita akan mengubah menjadi tagar 2F, 4F, 4F. Yang kedua, kita akan mengubah warna tulisan pada H1. Sama seperti sebelumnya, karena cons ini sebagai sebuah tempat untuk menampung nilai untuk menampung suatu variabel, dan H1 ini sebagai variabelnya atau sebagai nama variabelnya, dan H1 ini merupakan tag-nya. Dikarenakan H1 merupakan sebuah tag, maka kita akan membuat sintak dokumen get elements by tag name. Pada H1 index 0, kita akan mengubah warna tulisannya menjadi tagar 2 F4 F4F. Yang ketiga yaitu mengubah tampilan background menu dan warna tulisan yang ada pada ID menu. Dikarenakan menu merupakan sebuah ID, maka kita menggunakan sintaks dokumen get element by ID. Nah, di sini kita mengubah background color-nya menjadi tagar 2F, 4F, 4F. Untuk warna tulisannya kita mengubah dengan warna tagar 8FBC8F. Yang keempat, kita akan membuat dan mengatur timernya. Nah, di sini kita akan menggunakan sintaksnya. Juga fungsi untuk menghitung jumlah detik yang sudah berlalu. Kita menggunakan function tick. Untuk membuat timer tersebut, kita menggunakan set interval. Nah, kita menggunakan set interval ini yang akan menjalankan fungsi setiap beberapa saat. Maksud tick, 50 ini adalah setiap 50 milisecond jalankan fungsi tick ini. Oke, yang kelima, mengubah warna tulisan dalam H2 pada indeks 0, 1, 2, dan 3 dengan warna tulisannya tagar 2F, 4F, 4F. Nah, di sini sama seperti H1, karena H2 juga merupakan sebuah tag name, maka kita menggunakan dokumen get elements by tag name. Yang keenam, mengubah warna tulisan pada H3. Sama juga seperti H2 dan H1, dikarenakan H3 merupakan sebuah tag, maka kita menggunakan sintaks dokumen get elements by tag name. Di bagian H3, di bagian H3 indeks ke-0, kita menggunakan warna tagar 008080. Yang ketujuh, mengubah background pada kelas card. Dikarenakan card ini merupakan sebuah kelas, maka kita menggunakan sintaks dokumen get elements by class name. Nah, di sini saya mengubah background color card pada indeks ke-0, ke-1, dan ke-2 menggunakan warna tagar 8F, BC 8F. 8. Mengubah background pada kelas profile card. Dikarenakan profile card merupakan sebuah kelas sama seperti class card, namun ini profile card, maka kita menggunakan dokumen get elements by class name. Di sini kita akan mengubah backgroundnya menjadi warna 8F, BC 8F. 9. Mengubah warna tulisan pada ID time. Dikarenakan time merupakan sebuah ID, time ini merupakan sebuah ID, maka kita menggunakan sintaks dokumen get elements by ID.
Saya akan menunjukkan ininya. Ada bagian time. Nah, di bagian time ini adalah ID time. Makanya kita membuat dokumen get elements by ID time menggunakan warna tulisannya 2F, 4F, 4F. Yang ke-10, kita akan mengubah background pada ID footer, yaitu ID yang paling bawah, yang bagian ini. Nah, dikarenakan bagian footer ini juga merupakan sebuah ID, maka kita akan menggunakan dokumen get element by ID dengan warna background color-nya 2F, 4F, 4F. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil penerapan sintaks JavaScript-nya. Kita refresh dulu. Nah, di sini sudah kelihatan bedanya kan? Juga di bagian sini, website ini sudah diakses sejak 11 detik yang lalu. Di sini bagian timernya sudah berjalan. Di bagian sini backgroundnya juga kita samakan dengan yang di bagian atas ini. Juga di bagian menunya, nah seperti ini. Sekarang kita akan mengecek tampilan responsifnya. Pixel 2 XL. Nah, agak lebih kecil tampilannya. Seperti ini. Di sini juga kita bisa klik home, bagian home, klik wisata Bukit Siron. Nah, seperti ini. Wisata Danau Lut Tawar, seperti ini. Bagian atasnya lagi, kita klik wisata Pulau Rubiah, langsung ke halaman wisata Pulau Rubiahnya. Terus kita tes yang di bagian kontaknya. Nah, bagian kontak seperti ini. Cukup sekian hasil proyek dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.